Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, trader, investor seluruh Indonesia, ketemu lagi ya di channel saya Hermanto Sardan. Sudah lama sekali saya nggak kasih materi hari ini. 4, 3, 2, 1, stay focused and stay tuned. Terpaksa secepat-cepatnya saya rilis ya karena market bullish banget, jadi IHSG bullish banget. Tapi aturannya memang bullish banget ya. Jadi beli saham apa aja kira-kira pasti naik. Tentu dengan kondisi market bullish seperti ini kan kita perlu beli saham yang naiknya paling tinggi kan kira-kira gitu ya. Nah, video ini juga akan memberikan informasi saham mana yang kira-kira di tempat bullish dia pasti akan naiknya paling tinggi. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi judulnya ini Another Multi-Bagger SWF Reward. Jadi ini saham yang berpotensi multi-bagger, yes, berpotensi multi-bagger. Kemudian masih ada kaitan dengan Sovereign Wealth Fund Reward. Jadi masih terkait juga dengan BUMN. Begitu. Nah, hal pertama yang mau saya sampaikan adalah video ini adalah rekaman webinar. Ya, rekaman webinar dari aplikasi yang kami gunakan. Biasanya kami menggunakan FCC ya, Free Conference Call. Ini webinar bonus. Jadi kira-kira begini, saya mengadakan webinar. Webinar ini kebetulan webinar kelima ya, webinar kelima. Nanti teman-teman tinggal masuk ke YouTube saja, tinggal searching nama saya Hermanto Sardan, nanti keluar. Nama saya di sini alhamdulillah sudah 25.000 subscriber ya, 4 bulan ya. Nah, nanti video terakhir namanya Big Reward Stock Has Come. Ini sebenarnya video iklan saya. Jadi ini iklan webinar saya. Webinar ini saya selenggarakan nanti tanggal 29 November atau minggu depan itu ya, hari Minggu itu ya, 29 November. Nah, sampai saat ini yang daftar sudah banyak sekali, sudah saya kumpulkan dalam satu grup. Menariknya adalah karena saya sangat appreciate kepada peserta yang daftar dengan secepat-cepatnya, maka sebelum webinar tanggal 29 itu, lebih tepatnya kemarin malam ya, tanggal 22 ya, tanggal 22 malam, itu saya kasih webinar. Tuh, belum apa-apa sudah saya kasih webinar. Itulah luar biasanya ya webinar yang saya selenggarakan ya. Webinar sangat murah sekali, paling murah se-Indonesia, tapi dengan materi yang paling bagus ya. Kita berani diadu ya. Itu pun saya kasih bonus, dan video webinar yang semalam itulah yang akan saya tampilkan hari ini. Apa videonya? Membahas tentang apa, nanti teman-teman bisa saksikan sendiri. Yang pasti video itu luar biasa, sahamnya langsung naik menjadi top gain hari ini ya, kira-kira begitu ya. Webinar 1 dengan webinar 4 sudah berhasil. Webinar kelima sebelum webinar intinya sudah ada bonus dan sahamnya hari ini menjadi top gain. Kira-kira luar biasa seperti itu. Dan teman-teman yang ingin mengikuti webinar kelima biar tidak ketinggalan, silahkan teman-teman tinggal buka aja YouTube, nanti tonton video ini ya, Big Reward Has Come. Ini video yang paling terakhir saya upload sebelum video yang teman-teman tonton ini. Nanti silahkan ditonton, disitulah nanti detail acara webinarnya seperti apa. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, sebelum berlanjut saya mau kasih tahu, ini adalah grup ya, ini grup webinar, namanya grupnya Big Reward. Sudah ada 1.000 orang lebih yang daftar. Saya tadi pagi ya, saya langsung kasih komentar bahwa uang webinar lunas ya. Ya, karena semuanya cuan gede ya, cuan gede hari ini. Cuan gede dari webinar yang semalam itu ya. Semalam ini saya kasih rekaman webinar bonus ya, rekaman webinar bonus. Ini dia. Oke ya. Jadi ini rekaman webinar bonus pra webinar 5. Jadi sebelum webinar 5 pun saya sudah kasih webinar bonus dan hasilnya luar biasa. Oke teman-teman, seperti itu kira-kira. Langsung saja kita saksikan video webinar yang hari ini saya publish ke channel YouTube Hermanto Sardan. Mudah-mudahan bermanfaat, selamat menyaksikan. Oke, selamat malam ya teman-teman yang nonton webinar ini menggunakan rekaman. Sudah mulai kira-kira 5-10 menit yang lalu, tapi baru baru pembukaan saja, belum inti. Jadi saya sampaikan bahwa hari ini ada webinarnya ada kemungkinan saham yang naik menggunakan isu FB.
menggunakan katalis SWF, akan ada kemungkinan naik. Ini masih seputar saham BUMN, masih seputar Kementerian BUMN karena itu yang sedang momentum. Saya bilang webinar kita kali ini kan selalu tepat ya. Nah, karena seperti itulah maka ekspektasi tinggi dari teman-teman itu yang berusaha saya jawab, berusaha saya hadirkan bahwa itu sulit memang iya, karena lazimnya teman-teman kalau belajar saham sesuatu itu ya nggak bisa naik langsung naik gitu loh. Nih pengennya belajar sesuatu A, belajar chart A, besok diaplikasikan gitu, atau belajar rasio A, besok diaplikasikan, besok beli saham, besoknya langsung naik. Nah itu sebenarnya tidak seperti itu. Tapi ya somehow gimana selama ini setelah webinar tuh langsung naik tinggi. Nah itu sebenarnya yang berat buat saya. Jadi ekspektasinya teman-teman udah terlalu tinggi, tapi tetap saya coba mudah-mudahan kali ini juga berhasil. Ini catatan-catatan penting ya teman-teman ya yang nonton di rekaman ya. Webinar tidak menjamin semua saya disampaikan langsung naik ya, ada waktunya. Domain analisa menggunakan pendekatan fundamental ya, tetap pendekatannya fundamental, bahwa fundamental itu bukan hanya terkait dengan angka-angka laporan keuangan, bukan. Fundamental itu ya banyak hal. Selain baca chart itulah fundamental sebenarnya ya. Khusus materi webinar kali ini menggunakan pendekatan tambahan di luar fundamental yaitu market maker driven. Ya, ada market maker driven sebenarnya. Jadi market maker driven itu seperti insider lah ya, mungkin seperti informasi bahwa oh saham ini mau digoreng A, saham ini mau digoreng B, oh institusi ini mau goreng saham bla bla. Jadi ada memang saham itu gimana pun ya, memang ada market makernya, ada big fund yang goreng itu pasti teman-teman, itu ada. Ya, ada. Saya sih bisa sebut semacam kayak TKI, MINKP itu yang goreng family-nya Sinarmas, iya. LKH tahu LKH dalam geng itu, saya tahu kok. Itulah. Cuman kan itu tidak lazim disampaikan gitu ya. Oh orang berhasil beli saham naik tinggi karena dia hebat analisanya, yang selalu dieksposkan itu. Ini bahwa di balik layar itu ada sesuatu tuh memang ada. Cuman masalahnya itu tidak lazim aja gitu loh. Market maker itu kan itu semacam anti mainstream lah, sesuatu yang jarang banget kan, analisa apapun gitu, misal oh ini mau digoreng, itu sesuatu yang memang tidak lazim disampaikan sebagai sudut pandang analisa gitu, tapi itu pendekatan tambahan sebenarnya malam ini. PKMNKP itu tahu sekali gitu loh bahwa mereka tuh satu geng gitu. Value investor tuh nggak ada yang beli saham langsung naik momentumnya langsung dapat, tuh nggak ada. Value investornya LKH yang bener-bener value investor tuh ya di MBSS sama PTRO itulah sebenarnya value investor sejati, nungguin saham naik, kinerja naik turun, itu yang bener. Tapi kalau beli saham hari ini atau naik tinggi, mana ada value investor itu insider aja. Maksudnya bukan insider ya, maksudnya mereka memang satu geng, mereka tahu bandarnya dan itu akan naik gitu loh. Jadi ya itu kalau dibantah saya bisa berani debat gitu loh. Value investor itu bukan seperti itu. Cuman ya sama-sama tahu lah kira-kira itulah kondisinya. Nah dalam hal ini juga saya juga lakukan analisa. Saya mendapatkan data walaupun nggak terlalu kuat, saya nggak ada di dalamnya. Tapi setelah saya runut ceritanya nyambung. Itu dari sudut pandang ini ya. Oke. Terus materi ini merupakan bonus dari webinar 5. Oke, kita kembali ke sini lagi ya. Oke teman-teman, kita evaluasi coba ya, step back kita evaluasi. Bank Syariah, Bank BRI Syariah naik tinggi sekali, naik kenceng sekali ya. Ini naik kenceng sekali. Karena apa? Karena ada proses merger anak usaha Bank BUMN khusus Syariah menjadikan satu. Oke. Ada lagi aneka tambang. Aneka tambang kenapa naik? Karena katanya aneka tambang mau jadi holding perusahaan baterai. Katanya, kan kira-kira gitu ya. Teman-teman, pokoknya kuncinya teman-teman, naik karena apa? Mesti dijawab kan. Apakah naik karena itu? Ya, itulah dijadikan katalis karena itu sesuatu yang mainstream, yang bisa diangkat di media misal gitu ya. Karena yang lazim itu kan nggak mungkin dong CNBC atau Kompas harga Antam diangkat bandar A, kan nggak mungkin kan? Yang pasti kan harga saham Antam menguat, investor tertarik karena menjadi holding baterai gitu. Karena Antam ini saya tahu kinerjanya biasa-biasa aja teman.
Antam itu penjualannya turun drastis, semuanya turun. Penjualan emas turun, penjualan nikel turun. Coba deh Antam itu. Harga nikel naik? Yes, harga nikel naik. Teman-teman lihat Inco, kinerjanya cemerlang sekali ya tahun ini. Antam ini perusahaan apa? Oh, perusahaan nikel. Lah, penjualan nikel turun loh di saat harga nikel naik. Ada yang bilang, oh karena biji nikel biji nikelnya dilarang loh. Sama itu juga dilarang, tapi kan si Inco langsung bisa lakukan plan kedua, dia percepatan smelternya gitu. Tapi Antam nggak bisa. Oke. Yang kedua, harga emas melambung tinggi. Penjualannya Mas Antam turun. Penjualan MDKA yang benar-benar emas murni ya, maksudnya dia hanya jualan emas, naik tinggi. Kinerja MDKA kan cemerlang. Artinya apa? Artinya Antam nih busuk lah gitu. Udah emas naik dia nggak ikut naik, nikel naik dia nggak ikut naik, lah terus dia kemana gitu, banci gitu loh ya. Udah nikel enggak, Antam nikel enggak, emas enggak, matilah aja gitu. Ya tapi harga sahamnya naik tinggi, jauh di atas 2020 awal gitu loh, jauh di atas COVID. Ada apa ini digoreng gitu aja loh. Nah kira-kira begitu aja. Jadi saya beri cerita Antam ini, saya ingin mulai menggiring pola pikir teman-teman bahwa ternyata kinerja existing itu tidak menjadi hambatan, bukan jadi barrier saham-saham ini untuk naik. Tapi lebih kuat dorongan itu. Dorongan ada story-nya itu loh. Dorongan ada, oh jadi holding gitu kan. Bisnis baterai. Yang ya pokoknya EV itu, electric vehicles tuh masa depan lah. Indonesia raja nikel lah, bla bla bla, dengan segala story yang dibesar-besarkan itulah harga saham Antam kenceng. Apakah harga saham kenceng karena ditarik investor-investor masuk? Enggak, itu ada market maker gedenya itu. Apa tujuannya? Tujuannya nanti coba kita analisa. Saya sih tarik benang merahnya sama. Nah ini teman-teman harus tahu kayak gini lah kira-kira ya. Nah nih, ada lagi Garuda. Ya, Garuda terakhir si Mansur Mologi atau apa ya, dari Ustadz Yusuf Mansur ya. Oh, ini masyarakat harus menolong Garuda yang sedang rugi, belilah sahamnya. Jadi saya sampai bingung juga saya sampai mandi keramas, sampai cuci muka berkali-kali, sampai dari mana ceritanya investor beli saham terus membantu perusahaan yang rugi, ini rumusnya dari mana gitu ya. Pak asal ngomong aja ya, yang penting masuk media terus harga sahamnya digoreng, saya juga nggak tahu gitu. Saya heran, rumusnya dari mana perusahaan rugi, terus kalian beli sahamnya supaya bantu perusahaannya. Bingung juga saya rumus dari mana. Ya anyway, itulah cara-cara untuk mengendorse suatu saham supaya naik. Lihat Garuda sahamnya naik loh. Ini perusahaan kolaps lah bentar lagi gitu kan. Kalau COVID ini jalan terus ya bubar di perusahaan, kalau nggak dibantu dana pemerintah habis sudah. Cuman memang Garuda ini sedikit dalam tanda kurung lebih beruntung lah daripada kayak semacam Singapore Airlines ya, karena Garuda punya domestic flight yang masih bisa jadi bisnis lah. Kalau Singapore Airlines kan antar negara semua, jadi domestic flightnya dia nggak punya, mati dia. Tapi kan kinerjanya Garuda seperti apa? Lihatin, 2020 awal belum ada COVID, harganya sudah jauh di atas COVID. Emang kinerjanya Garuda sudah sebagus itu? Belum. Masih babak belur, masih berdarah-darah, itu masih hancur. Lah kok harga sahamnya naik, jadi goreng, kira-kira gitu aja lah. Digoreng dengan maskot terbaru Yusuf Mansur gitu. Katalisnya nih kan kalau nggak salah mau ada holding pariwisata gitu ya. Mau ada holding pariwisata, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata mau dijadikan satu. Dan sebenarnya holdingnya bukan Garuda. Tapi entah kenapa harga saham Garuda naik begini. Lihatin teman-teman. Apa ini? Nggak ada apa-apanya gitu loh. Kinerjanya. Saya nggak usah kasih angka-angkanya. Udah drop banget lah.
belum layak kalau naik ini kira-kira ya. Bisa, dia naik bisa, tapi mentok maksimal harusnya sesuai dengan COVID lah maksimal. Sini nih udah bagus banget di sini gitu. Nah ini naik. Ini juga nih Krakatau Steel ya. Krakatau Steel udah jauh di atas COVID nih. Krakatau Steel, saya kan ada video di YouTube ya. Menggambarkan kondisi Krakatau Steel perbaikan, yes itu terjadi. Tapi harga saham setinggi ini tuh menurut saya belum layak. Maksud saya layak tapi butuh waktu. Kenapa bisa begini? Ya sama ceritanya. Kayak gitu. Nah, ini kan momentum teman-teman ya. Maksud saya begini. Teman-teman nih sekarang yang di bursa saham, ya yang di bursa saham. Yang dicari kan kita beli saham terus harganya naik. Kira-kira ya praktisnya kan begitu. Tentu bukan sembarang saham. Maksud saya begini. Tentu bukan saham model kabak. Apa ya, saham-saham yang sesat-sesat tuh apa sih sekarang? Kalau zaman dulu kan model Rimo, Mairek itu saham yang bencok, IIKP punya Heru Hidayat, terus terbaru-baru sini geng-gengnya Kresna, model Tops, Envy lah, bla bla itu. Nah, yang terbaru-baru kan ada yang aneh-aneh ya, Esbat lah, kabak lah, apalah itu. Kabak keuangan apa kabak HE? Kabak apa kepegawaian ya, saham aneh-aneh. Nah, posa lah, dosa lah, apalah itu kan aneh-aneh ya. Maksud saya, ya kita beli saham memang pengen naik, tapi tentu nggak saham yang aneh-aneh juga gitu, yang nggak tahu itu perusahaannya pun sustain nggak, perusahaannya tahun depan masih ada nggak perusahaan itu, jangan-jangan rukonya aja sewa kan gitu kan. Nah, kita tetap dong beli perusahaan yang elit, tapi yang harus bisa naik juga. Bagaimanapun juga, walaupun kinerja jeblok seperti Krakatau Steel, Garuda kan, jangankan tahun depan, mungkin 3-4 tahun atau 10 tahun lagi masih eksis kan perusahaan negara. Nah, ini kan momentum kan. Momentum ini kan harus kita ikuti. Kita nggak usah ngelawan. Kita kan apa namanya? Emang teman-teman mau gitu ya, wah nih investor hebat nih, dia beli saham fundamental bagus, hold terus walaupun sahamnya belum naik, hold terus 10 tahun belum naik gitu. Teman-teman tentu nggak usah ngikuti LKH lah ya, yang memang duitnya udah banyak. Teman-teman mau hold MBSS dari harga 300-an sekian, hold aja berbulan-bulan dari kemarin nggak naik-naik, hold. Pokoknya BSS hebat nih, ada LKH, saya hold aja. Yang lain udah cuan gimana mana dia tetap hold, kan nggak bisa begitu juga kan, bego juga kalau begitu kan, ngapain kalian gitu loh. Maksud saya ya, kalau ada momentum bagus ikutilah kan gitu kan. Kemarin Asri bagus masuk, Giga bagus masuk, Harum bagus masuk gitu loh. Waktu video Harum saya rilis itu kan saya bilang di thumbnailnya aja, saya bilang MBSS buang aja gitu kan. Saya bilang memang buang. MBSS ini cashnya banyak tapi dia kerja buat Indonya kan, saya sudah bahas kan. Jadi kalau yang bilang ngapain Mas DS ini mengkritik, bukan mengkritik, saya cuma memberikan masukan kepada teman-teman bahwa tujuan kalian kan profit kan. Gitu. So ini yang lebih bagus, dan ternyata Harum dari beli 1.400 sekarang udah 2.400 loh, udah hampir 100% itu. Ke 2.800 udah 100%. So artinya apa? Artinya momentum seperti itu teman-teman ngikut. Fokusnya adalah saya beli saham, sahamnya bukan saham abal-abal, bukan kaleng-kaleng yang gak jelas, karena yang ini kalau naik ya arah gitu kan. Tapi saya tetap nggak merekomendasikan seperti ini. Daripada teman-teman beli kabak, posa, dosa, bla bla bla, udah posa, W-nya pula. Nah, ini kan parah banget. Saya sampai heran, saya sampai ngelus dada saya. Kepala saya puyeng juga kalau dapetin PM orang konsultasi gitu. Udah sahamnya posa, warrant-nya pula yang dibeli gitu loh. Ini belajarnya dari mana lagi, saya bingung. Aduh. Nah, daripada teman-teman beli model posa bla bla gitu ya, teman-teman mending beli Lipo, mending beli Bumi dong. Sama-sama ininya, tapi kan Bumi
Jelas-jelas yang punya konglomerat. Lipo jelas-jelas konglomerat begitu, Kak. Kalau saya ya, sama-sama kalian seneng saham-saham model begini, gitu. So, saya lanjutkan ya. Jadi, poinnya adalah, sekarang pusaran uangnya itu, di market ini adanya di BUMN. Kita harus ikuti momentumnya, kemana arahnya, cara mainnya gimana, sentimennya gimana. Nah, masuklah kita di situ. Gitu. Apalagi nih, nah ini PPRO baru jalan nih. Kemarin di IC saya bilang, minggu lalu ya, waktu Garuda naik itu, awal Garuda naik saya bilang, ya saya ceritanya more or less kayak tadi yang saya ceritakan itu, BUMN, bla 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 bla. Walaupun ada hal-hal yang tidak masuk akal, yang nggak jelas, kinerja belum bagus, tapi diangkat media. Pokoknya cerita saya mirip begitu ya. Ini yang menarik ini PPRO. PPRO naik kemarin kan naik tinggi. Ini kemungkinan masih lanjut nih PPRO nih ya. Tapi saham malam ini sebenarnya bukan PPRO. Cuman saya tetap mau flow cara berpikir kita malam ini, pendekatan berpikir kita mau saya samakan bahwa ini model-modelnya kayak gini. Oke. Apa sih yang sama, yang terjadi dengan semua saham yang tadi saya sebutkan itu ya? Semua saham saham itu butuh story untuk naik dan jadi bagger stock. Kira-kira gitu ya. Nah, saham-saham BUMN ini kalau naik rata-rata kan bagger ya, rata-rata 100% lah minimal ya. Intinya apa? Intinya mereka butuh story. Karena saham yang digoreng tuh nggak mungkin nggak ada apa-apa terus main naik digoreng nggak apa-apa. Mereka nih ya market maker ini kalau goreng saham tuh butuh story supaya story itu menjadi hal mainstream yang diterima investor, yang diterima akal sehat semua orang, yang bisa didiskusikan secara akademis misalnya, yang layak diangkat di media, sehingga harga saham ini digoreng naik tuh menjadi sesuatu yang wajar gitu. Contoh misal juru bicara Menteri BUMN saya ditanya, Pak saham ini naik lah. Oh iya, ini memang naik kok. Investor banyak yang berminat karena nanti tahun ini akan ada begini, akan ada proyek begini, makanya semua tertarik. Nah gitu, maksud saya begitu. Harus ada story supaya hal-hal seperti ini bisa diterima secara akademis, secara umum itu bisa diterima. Nah, itu pentingnya di situ. Oke, saya kembali lagi ke sini. Nah, oke. Tadi teman-teman sudah ngerti ya di BUMN, saya kembali sekarang tarik ke sini lagi. Ini kita mulai masuk ke sahamnya, story-nya mulai saya urutkan, gitu ya. Story-nya tuh sebenarnya nanti masih nggak jauh-jauh dari SWF, Sovereign Wealth Fund ya, nggak jauh-jauh dari sini. Teman-teman nih bisa baca sendiri ya, Poin pentingnya adalah, ini sudah saya sampaikan di webinar-webinar sebelumnya, di video-video YouTube saya juga, bahwa Sovereign Wealth Fund itu awalnya nanti akan menyasar proyek infrastruktur. Fokusnya di situ. Mungkin 1-2 tahun pertama di situ. Uang-uang nanti yang pertama masuk ke infrastruktur. So, sekali lagi ya, infrastruktur ya. Infrastruktur. Fokusnya SWF nanti di sini termasuk ini si bule ini dari ada Dewan Investasi Amerika Serikat lah gitu kira-kira, bukan dewan ya, badan gitu ya, dia bukan NGO, dia punya pemerintah sih, diutus khusus ke Indonesia untuk follow up SWF. Dulu awal tahun dia sudah datang, cuman undang-undang cipta kerja kan belum diundang kan, belum disetujui DPR gitu ya. Tapi si orang US ini mereka tahu bahwa SWF itu part of Undang-Undang Cipta Kerja, jadi mereka follow up. Nah kemarin setelah Undang-Undang Cipta Kerja diketok, DPR setujui, diundangkan, bahkan dia datang lagi, gimana nih gitu? Oh ternyata masih nunggu derivatif law-nya, undang-undang turunannya, maksudnya ini PP ya, peraturan pemerintah pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja terkait dengan SWF. Dan PP itu sudah jadi draft nih ya. Draft rancangan peraturan pemerintah terkait lembaga pengelola investasi telah rampung. Lembaga pengelola investasi ini maksudnya SWF. Lembaga pengelola investasi meluncur
awal 2021. Siapa pengelolanya? Kalau sesuai Undang-Undang Cipta Kerja, kalau teman-teman baca, itu ada beberapa pasal. SWF itu ada 2 pengelola utama. Pertama, Dewan Pengawas. Yang kedua, Dewan Direksi. Dewan Pengawas itu level paling tinggi ya. Kayaknya yang seleksi juga istana lah, Presiden. Dewan Pengawas itu anggotanya 5 orang. Yang 2 orang itu Menteri BUMN dan Menteri Keuangan. Jadi Bu Sri Mulyani, Pak Erick Thohir otomatis jadi Dewan Pengawas, tinggal nyari 3 orang. Saya sih sebenarnya pengen lamar jadi Dewan Pengawas, cuman cantolan saya kurang kuat di istana, jadi mungkin belum. Gitu. Nah, resminya setelah draft peraturan pemerintah itu draftnya itu sudah jadi. Sebenarnya itu tinggal tanda tangan sih. Yang saya tahu itu tinggal tanda tangan. Namanya si SWF Indonesia ini ternyata bukan nama resminya ya. Nama resminya ternyata bukan LPI. Saya kira dulu nama resminya LPI. Ternyata nama resminya ini, Nusantara Investment Authority. Ini ya, namanya NIE. Ini nanti namanya. Ya, kira-kira begitu. Setelah LPI disahkan, Presiden akan membentuk panitia seleksi. Oh, diseleksi lagi ya, 5 orang. Setelah itu, Dewan Pengawas ini yang memilih dan mengangkat Dewan Direktur. Nah, kalau ada yang mau ngelamar menjadi Dewan Direktur LPI, boleh lah. Tapi kayaknya kalau udah jadi di sini nggak bisa main saham nih mungkin ya. Tapi tetap bisa aja ya, atas nama siapa kayak gitu, kayak di Indonesia nih apalah yang nggak bisa. Oke, sampai di situ saya coba tarik kesimpulan dulu ya, key takeaways-nya supaya fokus. Sedang ada big story di saham-saham BUMN. Ya, story-nya dibikin. Memang Pak Erick Thohir lah ya, kuncinya kan di situ ya. Beliau selalu bikin, oh yang ini kita gini, yang ini kita giniin ya. Masing-masing menjadi big story, menjadi drivernya perusahaan-perusahaan BUMN ya. Oke, yang kedua, ada proses dalam tanda kurung penyelamatan dengan menggunakan saham-saham BUMN. Ini sebenarnya ini yang saya pikirkan tuh ini, teman. Nanti ada data yang mengkonfirm bahwa ini iya, tapi ada hal lain yang sebenarnya datanya nggak ada. Tapi kok menurut saya, otak intelijen saya tuh mikirnya di sini. Jiwasraya, Asabri itu kondisinya jeblok. Dia butuh penyelamatan. Kok menurut saya, saham-saham yang digoreng ini salah satu cara penyelamatan aset-aset investasinya 2 asuransi besar pemerintah ini. Menurut saya begitu. Oke ya. 3. Semua saham yang naik butuh story. Ya, udah ada big story. Kenapa? Karena yang naik tetap butuh story. Tadi sudah saya jelaskan ya. Yang keempat, SWF atau NIA, National Investment Authority, selangkah lagi. Saya sudah cek sih, saya punya beberapa teman juga. Itu tinggal tanda tangan aja, nggak ada masalah. Sedang proses seleksi Dewan Pengawas ya. Dewan Pengawas 3 orang sedang dicari. Terus fokus NIA ada pada infrastruktur tol Jawa Sumatera. Ini teman-teman kalau baca, teman-teman kalau cari data juga, proyek 2021 itu Sumatera termasuk salah satu priority pembangunan dengan proyeknya triliunan juga. Tol Riau, tol mana itu gede-gede proyek besar-besar 2021 ini mulai. Oke, saya lanjutkan ya. Ini ada KF ya. Teman-teman lihat KF. Setelah itu, saya mau kembalikan lagi ke sini supaya ngecun lagi. KF lihatin. KF itu terpuruk di harga 500 sempat Maret. Ini IC juga beli sih. Di IC saya bilang, kalau 500 tuh kebangetan murahnya KF beli aja. Sempat naik, sempat saya tulis lama, naik kenceng. Jadi dari 500 diangkat sampai 3.500, 7 kali lipat. Kenapa KF naik? Jawabannya sama lagi-lagi. Ada story-nya.
ada story-nya. Yang ngangkat story bukan ngangkat bandar. Yang ngangkat market maker, men. Tapi ada story-nya. Story itu penting. Ya, KF ya. Terus, apalagi Mas S alasannya kira-kira? Ya, pokoknya itu. Pertama ada story. Kedua, ada penyelamatan. KF, INAF itu ada misi penyelamatan. Datanya mungkin nggak saya kasih malam ini. Tapi nantilah, kan kita sudah ada dalam satu grup ya. Sewaktu-waktu nanti saya kalau mau update, nanti tinggal saya kasih. Lalu ada INAF. INAF sama, sampai mungkin turunnya sampai harganya sempat 400. Sampai ke 3.600. 4 ke 36 tuh berapa tuh? 9 kali ya. Ya, 4 kali 9, 36. Gila ya? Kenapa nih? Sama story-nya kok ya tepat banget ya. Butuh penyelamatan KF INAF, pas ada pandemi COVID-19, vaksin menggunakan katalis positif vaksin. Nanti Bio Farma akan produksi vaksin, yang jualin Indofarma dengan Kalbe Farma gitu loh. Dengan Kimia Farma. Jadi benar-benar katalisnya pas banget. Apakah katalis itu terbukti di kinerjanya? Enggak. Siapa bilang terbukti? Belum lah. Vaksinnya aja belum ada. Coba teman-teman hitung harga vaksin berapa. Setahun bisa vaksin berapa juta orang. Kalikan harga vaksin. Kalikan marginnya berapa. Emang sekuat itu ngangkat valuasinya? Enggak lah, jauh. Jadi memang big story-nya itu doang yang dipakai. Nih. Ini tuh kinerjanya KF nih, lihat ya. Ini sampai 9 bulan 2020. Ini 2019. Penjualan memang naik sih ya, 6,8 sampai bulan ke-9. Sampai kuartal ketiga ya, 3 kuartal ya. Dari 6,8 triliun pada tahun 2019 menjadi 7 triliun pada tahun 2020. Net profitnya dari 42 miliar tahun kemarin, sekarang tinggal 37 miliar. Ya, artinya apa? Artinya belum pengaruhnya belum besar. Ini naiknya juga cuma berapa sih? Cuma naik 200 miliar penjualannya. Gak ada itu ceritanya. Wow, bro. Yang berita seheboh itu Kimia Farma. Gak refleks juga di kinerjanya. Belum refleks. Kapan refleksnya seberapa besar? Saya sih banyak punya hitungan refleksnya gak begitu besar. Tapi harga sahamnya di angka tinggi. Iya. Karena story itu. Dan ada penyelamatan. Ada misi penyelamatan. Gitu. Oke, lanjutnya INAF. Nah, ini INAF juga nih. Sebentar ya. Nih, lihat INAF. INAF penjualan lumayan naik sih. INAF naiknya lumayan. Dari tahun kemarin 584 miliar pada 9 bulan pertama menjadi 749 miliar pada 9 bulan pertama tahun 2020. Secara tahun ke tahun dia naik. Naiknya lumayan sekitar 160 miliar. Tapi ada tapinya. Ini katanya naik karena pandemi. Lalu 2018 ada apa? 2018 itu penjualan 700. 2017 770, 2016 800. Artinya angka 2020 itu bagus, kelihatannya bagus, bukan bagus absolut ya. Kata-kata bagus itu nggak berdiri sendiri. 2020 bagus karena relatif. Dia kelihatan bagus dalam tanda kutip relatif terhadap 2019. Jadi teman-teman, permainan angka-angka itu fundamental itu ya, kalau
media kita kadang-kadang pihak sekuritas, analis juga banyak yang seperti itu. Saya kadang-kadang juga, aduh gimana sih? Mereka tuh hanya lihat year on year-nya. Jadi kelihatan bagus tahun ini dibanding tahun kemarin, kelihatan bagus itu udah wah mantep nih gitu. Nah, padahal ada satu hal yang orang tuh nggak lihat bahwa dia tahun ini kelihatan bagus. Itu kenapa? Karena tahun kemarin jeblok. Karena 2019 itu udah jeblok duluan gitu loh. Ini oke ya, saya lanjutkan ya. 2020 kelihatan bagus, kenapa? Karena 2019-nya udah jeblok. Lihat nih angkanya. Penjualan 2019 sudah jeblok. Jadi 2020 bangkit dikit aja udah kelihatan bagus. Gitu. Contohnya kayak apa? Kayak BRIS. BRIS itu kan kinerjanya BRIS laba naik ratusan persen. Kenapa? Ya karena 2019 dia jeblok. BJBR, naik cuma sekian persen, cuma 11% atau 13%. Nah, karena 2019 dia perform terus tiap tahun. Coba kalau 2019 BJBR itu jeblok banget. Ya sekarang kinerjanya bisa ratusan persen juga naiknya. Itu kan relatively ada pembanding tahun kemarin. Cuman karena kebetulan enough ini tahun kemarin jeblok, ya tahun ini kelihatan bagus. Itu poinnya apa? Poinnya there is a good result ya di tahun ini untuk kedua perusahaan farmasi ini, tapi sahamnya naik tinggi hanya karena big story itu. Itu poin pentingnya itu yang mau saya sampaikan ya. Nah, perusahaan Beni Cokro dinyatakan pilot. Oke, gini. Apa sih hubungannya dengan Beni Cokro? Gini. Teman-teman saya kasih tahu ya gini ya. Saya punya data, teman-teman. Belum saya kasih malam ini. Teman-teman mungkin punya lah. Ini ribuan orang di grup webinar ini masa sih nggak ada yang punya data. Soalnya itu data keterbukaan. Ada data keterbukaan dari kuasa hukumnya Beni Cokro. Bulan Juni, kalau nggak salah bulan Juli, saya lupa nanti. Jadi saya kasih ya. Kuasa hukum itu menyatakan bahwa proses tuntutan kepada Beni Cokro dari beberapa orang atau beberapa lembaga investasi yang pegang repo lah kira-kira gitu. Waktu itu repo atau semacam investasi, dia dikasih fixed return, terus jaminannya saham gitu, kira-kira kayak gitu. Tapi ya itu repo lah, sama aja lah. Repo itu kan, ini saham gue lu pegang ya, gue pinjem duitku nanti per tahun gue kasih segini fix, itu kan sama aja ya. Pokoknya kira-kira ceritanya begitulah. Tapi disebutnya bukan repo, disebutnya investasi lah. Cuman ada jaminan saham. Sahamnya apa waktu itu? Sahamnya KF sama INAF. Nah, orang-orang ini nuntut Beni Cokro minta dikembalikan uangnya. Ini sahamnya gue kembalikan, uang gue balikin gitu. Setahu saya nih orang-orang ini termasuk orang-orang kuat nih yang nuntut nih. Karena Beni Cokro benar-benar handle ini dengan baik gitu loh. Handle tuntutan ini dengan baik. Saya nggak tahu, mungkin pejabat-pejabat tinggi di belakang Asabri atau Jiwasraya, saya nggak tahu ya, tapi kelihatannya kalau saya baca tuh kasus hukumnya seperti itu. Nah, dalam keterbukaan itu kuasa hukum Beni Cokro kasus ini tidak dilanjutkan, gitu. Kasus ini tidak dilanjutkan karena para pemegang apalah tuh yang namakannya, pemegang produk investasi Beni Cokro ini akan menjual sahamnya di market. Kenapa dijual? Lah iyalah, KF Inas harganya udah 3.000. Untung dia. Jual ke market sebegitu liquidnya, untung udah. Nah, kalau saya runtut-runtut ya, itu repo itu dijalankan mungkin saat harga KF Inaf masih di 2000-an atau 1.700 atau 2.000 lah. Jadi kalau mereka jual di 3.000 sekian tuh untung udah. Jadi apa? Ya itu tadi, ada semacam penyelamatan memang. Selain itu, portonya Jiwasraya dan Asabri di KF Inaf tuh gede. Nah, ini penyelamatannya berhasil sudah. Nah, dari kasus ini saya telusuri mana lagi nih kira-kira yang akan begitu. Pasti itu terjadi kok. Ini nih udah kebaca banget gitu loh. Keras Garuda aja dihajar.
dikerjain gitu. Pak, ini pasti arahnya ke sana. PPRO juga diangkat, arahnya ke sana udah. Nggak bisa enggak ini. Oke, nah ini dia. Ini masuk sahamnya. Teman-teman kalau buka daftar pemegang saham, teman-teman tidak akan mendapatkan list sedetail ini. Karena keterbukaan informasi yang disajikan oleh pihak kustodian itu hanya pemegang saham yang pegang saham di atas 5%. Di bawah 5%, dia nggak muncul, dianggapnya masyarakat. Ini saya punya detail, teman-teman saya kasih. Dari mana Mas ES? Nggak perlu tahu. Teman-teman kalau butuh tinggal bilang ke saya kasih. Kira-kira gitu ya. Top 22 pemegang saham yang memiliki 94,54% dari company. Sisanya siapa? Sisanya berarti masyarakat retail. Kira-kira gitu. Perusahaan ini dipegang oleh Indonesia, maksudnya oleh pemerintah 75%. Bank Rakyat Indonesia Tbk Asset Management 9,90%. Nomor 2 ini kok BRI siapa Mas S? Setelah saya cek, ini aset manajemen ini BRI itu, dia bukan BRI, dia itu ini. Yang dibeli BRI itu siapa? Si Dana Reksa ya. Nah ini nih, di bawah Dana Reksa nih, di bawah Dana Reksa aset manajemen. Ini si Jiwasraya, ini 9,19% ini Jiwasraya. Asabri aset manajemen ya masih punya 4,65%. Setelah saya cek detail, Asabri ini ada dua. Dapennya sorry bukan Dapen, pokoknya ini Asabri di bawahnya tuh ada TNI, ada Polri gitu, terus TNI-nya tuh 2, sekian, Polri-nya 2, sekian, artinya Asabri masih pegang 4, sekian persen. Di bawahnya macam-macam lah ya, Karisma Aset, Pinnacle, Prospera, Dexa, Reksadana Sima, Saham Dinamis, segala macam lah, sampai paling bawah Vanguard Group 0,21%. Pemerintah Indonesia nggak ada urusan. Pemerintah Indonesia nggak ada urusan dengan harga saham ya. Yang ada urusan harga saham ya aset manajemen itu karena kinerja mereka ditentukan oleh itu. Oke, sebentar. Nah, ini dia, ya. Saya kasih tahu, Jiwasraya sama Asabri itu nyangkutnya di harga-harga ini nih. Saya punya data ya, saya punya data kombinasi saya olah gitu. Sempat waktu itu terjadi crossing itu kayaknya pemindahan saat Jiwasraya dan Asabri masuk. Itu harganya sekitar 2.000, 2.400. Jadi Jiwasraya dan Asabri itu nyangkut di harga inilah. Ya. Nah, sama seperti KF Inaf. Saya baca sekarang nih, ada juga orang-orang yang gede-gede nih, yang pegang gede-gede, mungkin entah produk repo, entah apa ya. Ini sama nih, posisinya di sini. Posisinya di sini ya. Sekarang harga sahamnya, waktu itu harga sahamnya sempat di bawah 400. Ya, ini baru naik, mungkin baru naik 100% lah ya. Tapi kan, model penyelamatannya KF kan begini kan. Dari 500 tuh balik laginya ke sini gitu loh. Nah, ini menurut saya, ini pasti ada misi penyelamatan nih nanti. Pasti ada ini. Ini tinggal nunggu big story aja nih. Story apa yang kira-kira dibuat gitu. Ini penyelamatannya di mana gitu. Nah, sekarang teman-teman kalau mau pakai technical nih ya. Yang anak-anak technical nih. Ya, ini turun, naik ya. Sini turun lagi, ini cup-nya, ini handle-nya. Handle-nya udah mau break nih. Kemarin naik, dia turun lagi. Ini kalau break handle, dia udah nggak ada resisten nih. Ada kan support kan di sini. Tapi di sini ini kan sudah di break di sini kan. Ini kalau bablas ke sini, naik sini ya, 700 saja. Ya, di sinilah naiknya 1.300 lah paling jelek. Kalau dari technical. Orang-orang yang bicara technical, yang sekarang pokoknya grup technical, dia I don't give a shit lah dengan ceritanya Mas AS itu bla bla. Pokoknya ini break gua hajar gitu anak-anak technical itu. Dia hajar ini, chartnya dia ngarahnya kemana? Ke sini targetnya. Nih. Situ.
Ada juga nih yang technical. Ini namanya falling wedge reversal. Saya kasih itu. Falling wedge itu ya harga saham turun dengan cepat saat penurunan itu nggak ada volume. Lalu harga saham mulai rebound dengan volume yang tinggi. Itu namanya falling wedge reversal. Itu biasanya kenaikannya kalau confirm kenaikannya kencang bisa balik lagi minimal separuhnya ini. Itu namanya falling wedge reversal. Tapi itu part of technical, bukan expertise saya ya. Saya hanya belajar, saya gunakan sendiri. Saya nggak mau ngajarin orang lain karena saya nggak expert di situ. Jadi saya mau share aja kira-kira seperti itu ya. Nah, Asabi Jiwasraya kembali lagi itu nyangkutnya di sini. Nah, kalau ada misi penyelamatan, kira-kira dinaikinya di mana, teman-teman jawab sendiri. Cuman kalau saya ini kan misi bonus webinar ini kan ya naik 20% aja udah balik modal lah biaya webinar itu kan. Syukur-syukur sampai ke 1.300 ya kipas-kipas gitu. Oke, ini ya. Ini saham apa ini? Ini dia. Ini slide terakhir ya. Story yang akan dibangun adalah, nih menurut saya nih ya, story yang akan dibangun adalah kebutuhan semen untuk mendukung proyek infrastruktur. Nanti setelah PPSWF ditandatangani, mulai nanti. Wow, nanti naik tuh pasti. Jadi teman-teman putus lagi nih ya. Sudah terakhir aja sebenarnya. Jadi nanti big story, kenapa harus ada story? Karena naiknya saham itu harus ada story-nya. Nanti pada saat itu, setelah peraturan pemerintah terkait dengan National Investment Authority ini ditandatangani presiden, kenceng dah konstruksi kenceng. Nanti akan dibikin nih cerita lagi nih. Kebutuhan semen akan meningkat tajam karena ada SWF kan. Proyek-proyek sekarang kan perusahaan ke proyek konstruksi kan tersendat-sendat karena cash flow. Cash flow sudah nggak jadi masalah. Puluhan triliun, ratusan triliun datang. Akan digeber infrastruktur Indonesia. Tol di Sumatera digeber semua. Nah, kebutuhan semen akan naik tinggi. Itu story-nya. Ini ya story-nya dikaitkan dengan SWF tadi saya sampaikan barusan ya. Sesungguhnya dibutuhkan ini yang key takeaways ketiga. Sesungguhnya dibutuhkan kenaikan harga saham SMBR untuk penyelamatan aset Jiwasraya dan saham Bimo. Saya nanti akan ini misi, tapi ini kan anti mainstream saya sampaikan ya. Yang nomor 3 nih nggak mungkin kan disampaikan ke publik, tapi kan kita sama-sama tahu kondisinya begini. Ya, target pendek banget buat saya nih, target webinar ini ya arah lah ya. Kalaupun nggak arah ya mungkin naik 10%, habis 10%, besok 10% lagi, habis 10% lagi, besoknya 19%, nah itu udah cukup lah. Mid to long term penyelamatan ya sesuai kebutuhan mereka. Saya nggak tahu kebutuhannya mereka itu yang ada, yang nyangkut lah kira-kira di saham SMBR butuhnya berapa, tapi kira-kira pasti tinggi. Oke teman-teman, sudah jam 11.16, penyampaian FCC hari ini sudah berapa jam nih? Sudah 1 jam 25 menit, dipotong beberapa koneksi mati. Nah teman-teman itu tadi materi webinar ya. Jadi menarik sekali ya. SMBR ini memang ceritanya seperti itu teman-teman. Jadi memang ada story yang nanti akan dibangun. Teman-teman tinggal buktikan saja ya, buktikan saja. Ini video saya ini kan tampil di YouTube. Nanti silahkan dibuktikan hasilnya seperti apa. Seperti teman-teman sekarang bisa membuktikan video-video saya beberapa bulan yang lalu, cerita mengenai INTP, cerita mengenai ITMG, cerita mengenai P1, cerita semuanya. Termasuk Pegas yang sekarang sahamnya luar biasa semua, itu juga sudah ada buktinya. Termasuk ini nanti teman-teman tinggal buktikan nanti pada saatnya ya. SMBR itu akan dibikin big story seperti apa. Kira-kira seperti itu. Jadi memang akan ada. Nah, problemnya adalah saya juga tidak expect di luar ekspektasi sekali bahwa hari ini SMBR naiknya sangat tinggi, naiknya hampir AR kanan ya, tinggal 2 tik AR kanan. Saya juga tidak expect setinggi itu. Saya sih berharap sebenarnya SMBR tuh naik baru 3-4%, tapi naik ketinggian. Nah, maksudnya 3-4% hari ini baru saya rilis supaya teman-teman bisa beli. Nah, karena sudah naiknya tinggi, maka pertanyaannya adalah apakah masih menarik Mas S? Tentu masih menarik ya. Pertanyaan selanjutnya kan ini, what next SMBR Mas S? Karena saya baru nonton ini, selanjutnya seperti apa nih? Kita tinggal lihat chartnya saja ya, chart SMBR seperti ini ya. Lihatin teman-teman ya. Tadi kan
pada webinar teman-teman pasti sudah tadi saya recall saja ya, ingatan kita semua bahwa hitungan saya Jiwasraya dan Asabri itu nyangkutnya di harga ini nih, 2.400 sampai 2.800 di area-area inilah. Waktu itu crossing barangnya saya ingat sekali, waktu itu saya analisa, saya cek sekitar harga ini ya, harganya harga ini. Nah, lah kalau harga SMBR sekarang masih di sini, ini proses penyelamatannya masih jauh. Ya, proses penyelamatan masih jauh. Nah, teman-teman sekarang domainnya mau pakai domain apa? Kalau mau pakai domain big story yang akan dibangun, kemudian menunggu ini menunggu resminya SWF ya, atau National Investment Authority ini diresmikan, maka ini nanti akan kenceng. Setelah itu big story-nya baru dimunculkan ya. Teman-teman mau pakai itu atau teman-teman mau pakai technical misal. Technical teman-teman tinggal lihat. Ini kan falling wedge reversal ya. Turun dengan volume nggak ada lalu naik dengan volume tinggi reversal. Oh, ini potensinya kalau falling wedge reversal ya minimal setengah lah, antara paling bawah dengan paling atas ini. Paling bawah dengan paling atas ya setengahnya sama, kira-kira ya 2.000 sekian, 2.300, 2.500 ya. Atau teman-teman mau pakai technical juga bisa. Ini kan setelah posisi ini ya, setelah harga 795 ini, teman-teman lihat di sini ini sudah tidak ada resisten. Resisten selanjutnya sebenarnya ini ya, ini sekitar 1.200 ya. Teman-teman masih bisa beli dengan target 1.200 pun, itu masih sangat menarik ya. Teman-teman tinggal pakai domain mana. Yang pasti menurut saya ini potensi gede karena sudah terbukti INAF KF sudah di sedemikian rupa di upside seperti itu ya, dalam tanda kutip digoreng seperti itu ya. Bris juga seperti itu, Antam juga dihajar. Kemudian yang terakhir Garuda, keras Garuda yang kondisinya masih seperti itu pun dinaikin. Ini ceritanya sama. Ini justru ini sangat dekat seperti case-nya INAF KF yang tadi saya sebutkan, bahwa ada dalam tanda kutip penyelamatan di situ ya. Penyelamatan aset-aset investasi punya Jiwasraya dan Asabri. Kira-kira seperti itu ya. Lalu apa jawabannya? Ya, jawaban saya masih sangat-sangat menarik. Bahkan kalau besok mungkin ada koreksi, saya akan tambah posisi kira-kira seperti itu ya. Nah, ini chartnya SMBR. Oke. Ada peluang lain nggak Pak AS? Nah, banyak sekali yang tanya ke saya, akhirnya ya bagaimanapun saya akan jawab ya, option. Mas AS itu kan SMBR naiknya tinggi, walaupun tetap, tapi saya boleh nggak saham lain yang kira-kira naiknya belum tinggi? Sebenarnya naiknya dia juga sudah jalan tinggi ya, tapi hari ini tidak setinggi SMBR. Bahkan menurut saya tadi sudah saya jelaskan, SMBR masih sangat berpotensi sekali. Tapi kalau tetap menanyakan apakah ada peluang lain, ya boleh lah. Ini saya jawab ya. Ini dia ya. Ini daftar kepemilikan ya. Pengendalinya PP ya. Kemudian Bank BRI Asset Management ini Jiwasraya masih punya 8,51%. Kemudian Asabri masih punya 5,33%. Justru kepemilikan Asabri masih lebih besar di sini. Ini saham apa sih? Ah, ini dia PPRO. Ya, PPRO. Hitungan saya Jiwasraya dan Asabri itu kira-kira crossingnya di harga sekitar 150-an di sinilah. Dari harga sekarang ke 150 ya masih 100%. Ya masih sangat menarik. Ini sama. Kalau teman-teman menggunakan technical, saya technical klasik saja. Ini sama. Ini falling wedge reversal ya, turun tanpa volume. Lalu ini bullish kembali naik dengan volume yang sangat besar di sini. Oh, ini potensinya yang pasti separuh nih. Dari 350 dari 70. Dari 50 ya paling bawah ke 350. Ya kira-kira 200 lah. Atau 175 lah. Ya, masih sangat menarik. Ya kalau teman-teman mau nanya, mana potensinya kalau selain SMBR Mas AS jika menggunakan konsep analisa seperti itu, ya ini PPRO. Oke? Ya, ini juga BUMN ya. Ini BUMN yang kalau lihat harga nominalnya, the cheapest BUMN lah ini ya. Kinerjanya PPRO nggak jelek-jelek amat, kinerjanya bagus lah ya, stabil, cash flow-nya juga aman. So, teman-teman silahkan pilih. Inilah materi yang saya berikan buat teman-teman. Mudah-mudahan besok walaupun SMBR sudah naik tinggi, besok saya berharap SMBR masih bisa jadi top gainer bersamaan dengan PPRO. Oke teman-teman, happy hunting, happy cuan. Kita ketemu lagi dalam video selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan sukses semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.